Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Zina akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara ya. Oke, yang pertama di sini hak, yaitu sesuatu yang harus kita peroleh atau dapatkan dan mempunyai kepentingan yang dilindungi oleh hukum atau peraturan yang berlaku dan memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk melaksanakan. Jadi untuk pengertian hak itu sebenarnya banyak ya, bisa dilihat di buku paket itu banyak tentang pengertian hak. Oke, yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dan sesama atau dengan negara, sesuatu yang harus kita laksanakan, harus dikerjakan, harus kita taati. Jadi yang pertama kita harus melaksanakan kewajiban dulu, baru hak kita akan terpenuhi gitu ya. Di sini juga banyak pengertian dari kewajiban di buku paket bisa dilihat. Nah, untuk kepentingannya yaitu tuntutan orang atau kelompok yang diharapkan dipenuhi, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Nah, kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang ya di sini ya. Kenapa? Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Oke. Nah, di sini untuk hak warga negara sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang pertama, hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak untuk membela negara yaitu diatur di pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Yang ketiga, hak untuk berpendapat. Nah, diatur di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan banyak ya di situ. Yang kemudian ada contoh macam-macam hak. Yang pertama di sini hak sebagai warga negara. Contohnya apa? Yaitu mendapatkan perlindungan itu ya contohnya. Nah, yang kedua yaitu hak sebagai anak. Yang ketiga hak sebagai pelajar. Yang keempat hak sebagai perempuan dan banyak lain hak yang lain-lainnya. Oke, di sini untuk warga negara atau citizenship, nah yaitu merupakan peserta anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Itu merupakan pengertian dari Dede Rosada 2003. Nah, untuk pengertian menurut A.S. Hikam, anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Nah, yang ketiga, warga negara menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Nah, kalau pengertian dari warga negara menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1958 yaitu warga negara Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Oke, untuk asas kewarganegaraan. Nah, bebas ya setiap negara di sini yang pertama yaitu asas menurut kelahirannya ya dibedakan menjadi asas ius soli yaitu berdasarkan tempat kelahiran di mana ia dilahirkan itu akan menganut asas ius soli. Nah, yang kedua yaitu asas ius sanguinis yaitu berdasarkan keturunan dari orang tuanya ya. Jadi orang tuanya itu berasal dari negara mana. Nah, itu berdasarkan ius sanguinis. Nah, yang kedua yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Nah, yang pertama berdasarkan kesatuan hukum, yang kedua persamaan derajat ya. Nah, coba lihat di sini pengertian dari ius soli. Asas ius soli berdasarkan kelahiran atau
tempat di mana ia dilahirkan ya. Pengertiannya, menetapkan seseorang yang dilahirkan di negara tersebut, maka ia mendapat hak sebagai warga negara. Nah, di sini untuk asas iusoli itu contoh dari negaranya, yaitu negara Amerika. Untuk Indonesia juga ya menggunakan asas iusoli. Nah, untuk asas ius sanguinis, menetapkan seseorang mendapat kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut. Nah, ini biasanya dianut oleh negara Eropa ya. Kemudian asas kesatuan hukum, asas persamaan derajat bisa dibaca sendiri, yaitu ada contohnya. Kemudian pewarganegaraan atau naturalisasi ya. Di sini berbeda antar negara tergantung dari filsafat, kebijakan dan hukum yang berlaku ya. Kemudian status kewarganegaraan di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama apatrid, yaitu orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan ya. Nah, yang kedua yaitu bipatrid, orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap. Jadi dia memiliki 2 status kewarganegaraan. Contohnya penduduk yang ada di perbatasan 2 negara itu memiliki status kewarganegaraan rangkap ya. Ada 2 bipatrid gitu ya. Kemudian status kewarganegaraan yang ketiga yaitu multipatrid, orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari 2 kewarganegaraan gitu ya. Ini prosedur pewarganegaraan diatur Undang-Undang Dasar nomor 62 tahun 1958. Itu ada contoh ya. Ada 7 cara memperoleh kewarganegaraan. Bagaimana? Yang pertama, karena kelahirannya ya. Jadi ia dilahirkan di Indonesia, maka dia menjadi warga Indonesia. Kemudian yang kedua, karena pengangkatan gitu ya. Misalkan contoh anak Eropa diangkat oleh orang tua Indonesia itu ya. Yang ketiga, karena dikabulkan permohonan itu menggunakan naturalisasi. Yang keempat, karena pewarganegaraan. Yang kelima, perkawinan. Dan yang keenam, turut ayah atau ibu. Dan yang ketujuh yaitu karena pernyataan. Kemudian masa lain dapat menjadi WNI bila bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah air, bersikap setia pada NKRI, itu yaitu pengertian dari naturalisasi. Kemudian seseorang kehilangan kewarganegaraan bila yang pertama mendapat kewarganegaraan dari negara lain, yang kedua karena perkawinan, dan yang ketiga karena diangkat anak itu ya. Nah, ini pengertian dari HAM, hak asasi manusia. Banyak ya pengertiannya. Nah, ini Undang-Undang Dasar tentang HAM. Banyak juga, ada 25 ya. Kemudian ada rumusan HAM yang diatur di MPR RI tahun 2005. Ini undang-undang yang mengatur tentang HAM, menetapkan hak kebebasan antar negara manusia. Banyak ya. Oke, untuk kewajiban di sini pengertiannya tadi sudah kita membahas ya. Oke. Nah, banyak ya ini. Oke ya. Untuk hak dan kewajiban bukan warga negara yang tinggal di Indonesia di sini ya. Nah, oke. Sudah selesai ya apakah yang ditanyakan tentang hak dan kewajiban?